Halo semua, ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji dan roti. Duh, siapa sih yang gak pengen ya bisa bikin roti yang ciamik, cantik, kokoh, halus, mulus dengan yang bentuknya ini simple aja ya, sederhana. Tapi kita akan buat roti ini menjadi istimewa. Oke ya, nah untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai secara audio dan visual ya, dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, juga komentar. Nih dia nih, boleh kalian gunakan telur 55 gram atau 60 gram tanpa cangkang. Kemudian kita tambahkan dengan air susu yang hangat. Untuk air susu dari 140 sampai 150. Kalau kalian ragu, kalian tuangkan 140 dulu ya air susunya. Karena kita tidak menggunakan mixer dan ulen, jadi kita gunakan air yang hangat. Kemudian tambahkan gula pasir dan ragi instan. Ingat, gramasi takaran wajib 99% sama dengan yang aku contohkan. Kalau bisa 100%. Tapi walaupun begitu ya, banyak juga yang komentar, resepnya udah sama, gramasinya udah sama, tapi kok hasilnya beda. Nah, mungkin ada yang lain ya. Nah, nanti kita kulik-kulik lagi apakah yang lain itu. Dan di sini aku menggunakan formula ajaib ala Mama Eji. Baking soda sebaiknya kalian ditimbang, dan aku anjurkan kalian tuh menggunakan timbangan yang digital. Dan aku tambahkan dengan cuka dapur, boleh juga cuka apel ya. Nih kurang lebih 18 tetes atau 1 sendok, itu nggak full. Nah, kalau dicampurkan soda dan cuka ini, dia akan berbusa seperti itu tuh. Tuh warnanya putih, dan kita campurkan dulu. Juga kita akan gunakan tepung terigu protein tinggi dan juga garam. Jadi udah aku campurkan di terigu. Di sini aku gunakan perisa susu vanila atau perisa susu aja boleh. Untuk merek boleh merek apa aja ya, agar menimbulkan aroma yang wangi dan mungkin lebih mirip di bakery gitu ya. Nah, ini kita campurkan dulu, aduk sampai tercampur merata. Sampai di sini kalian harus paham konsistensi adonan yang akan kita buat. Nih, diremes-remes dulu sampai kalian bisa merasakan tidak ada lagi tepung yang kering atau tidak keras adonannya. Ini seperti ini ya. Jadi lunak, tidak keras, dan perlekatannya kalian bisa lihat di tangan seperti itu. Nih, ini harus tahu konsistensi adonan roti yang lembut tuh seperti ini. Tapi nggak sampai di sini aja, masih ada proses lain yang mengikutinya. Kita istirahatkan dulu 10 menit, ini agar lebih halus nanti ya. Kalau nggak diistirahatkan juga nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya diistirahatkan. Dan di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Valmia, itu ekonomis ya, boleh butter aja atau margarin aja. Nah, sekarang adonannya tadi udah tercampur merata, kita tambahkan dengan butter atau margarin. Jadi kalau kalian menggunakan margarin, margarinnya itu agak padat, kan ada tuh ya yang padat ya, sebaiknya dicairkan. Tapi kalau butter atau margarinnya itu udah lunak aja nggak masalah. Untuk apa? Agar kita lebih mudah mencampurkannya dan dia bisa sempurna gitu, menyatu adonan dengan margarin atau butternya. Nah, ini kita campurkan seperti ini, boleh di folding gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, udah nggak melekat lagi di tangan tapi tetap lunak. Dan sekarang kita tutup dulu. Rekomen kalian menggunakan plastik ditutupnya agar lebih lembab. Kita proofing sampai double size. Untuk waktunya tuh nggak bisa ditentuin ya, karena sesuai dengan suhu ruangan. Yang pasti range-nya tuh kurang lebih 60 menit. Nah, sekarang folding dulu. Di sini kalian akan merasakan adonan ini terasa lebih halus dan lembut. Itu akibat dari kita menggunakan formula ajaib tadi. Tuh, permukaannya udah terlihat halus ya. Dan kalau kalian pegang itu udah terasa elastis. Itu namanya adonannya udah kalis elastis dan mulus. Kalau terasa melekat, ini adonannya lunak loh. Tapi tidak yang melekat-lekat banget. Tapi kalau kalian merasa melekat, boleh olesi tangan dan papan kerja tipis aja dengan margarin. Nah, jadi dengan penggunaan cuka dengan baking soda tadi akan menghasilkan adonan yang lebih halus, mulus, dan lembut. Dan roti itu akan moist, lembab, tidak kering. Kalian boleh coba nanti ya dengan menggunakan formula ajaib dengan yang tidak. Tapi semuanya tentu harus diikuti dengan proses yang tepat. Ini adalah proses yang paling penting, adalah rounding setelah kita potong-potong tadi. Kalian campurkan, tekan-tekan pada papan kerja, apalagi kalau udah ada tadi dibagi-bagi, mungkin ada yang kurang. Tuh ada bagian-bagian yang kecil kan saat ditimbang. Ini harus kalian lakukan dengan tepat
Jadi harus halus, mulus, dan padat. Terakhir kita rounding di papan kerja agar semakin padat. Udah jadi, kita 8 buah adonan. Istirahatkan dulu kurang lebih 10-15 menit agar adonannya rileks sambil menunggu kita buat bahan isian. Ini sederhana banget ya. Untuk satu resep roti ini cukup 1 sendok maizena tadi, gula pasir, kemudian susu bubuk. Di sini aku gunakan susu bubuk full cream Denko, lebih creamy gitu ya. Dan perisa vanila. Wih, ini penting banget loh. Kalau nggak ada perisa vanila, boleh yang vanila bubuk itu. Dan aku tambahkan dengan SKM. Sangat sederhana untuk penggunaan susu. Kalau untuk yang lebih ekonomis lagi untuk berjualan bisa dikurangin sedikit susu bubuk. Ganti dengan SKM. Walaupun SKM itu bukan sepenuhnya susu ya. Cuman rasanya lebih legit. Nah, ini kita aduk dulu, campur merata dan akan kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil. Terus diaduk, jangan ditinggal. Terus sampai mengental seperti bubur bayi gini. Nah, untuk kekentalan itu sesuai selera aja ya. Tapi jangan sampai keenceran juga. Ya, sebaiknya setiap masukkan cairan itu bertahap. Oke, nah ini langsung aja kita tambahkan dengan mix dry fruit. Jadi campuran buah-buah kering, ada daun jeruk, bukan daun jeruk, kulit jeruknya juga tuh biasanya tuh wangi dan enak ya. Atau kalian boleh menggantinya dengan kismis. Lanjut kita akan shaping, taburi sedikit tadi papan kerja dengan terigu. Jika terasa melekat, kemudian ditarik perlahan agak memanjang dan kita rolling ringan aja ya. Ini kalian bisa lihat, kalau kalian rolling itu adonannya elastis, tidak mudah sobek. Itu udah tandanya kalis elastis walaupun tanpa ulen dan mixer. Jangan lupa dibalik karena bagian halus tadi udah di bagian atas. Nah, boleh taburi juga permukaan atas adonan tadi dengan sedikit terigu agar tidak melekat pada rolling pin. Kita bentuk persegi panjang seperti itu ya dan beri isian secukupnya. Ini kurang lebih setengah sendok makan. Bagian shaping ini yang menentukan nantinya permukaan dari roti ini akan halus. Jadi benar-benar harus teliti juga ya. Kalau kalian menyentuh permukaan dari roti ini jangan sampai terlalu melekat. Untuk itu kalian harus bubuhi jari-jari tangan nih seperti ini dengan terigu. Jadi ini adonannya emang agak lunak ya. Apalagi isiannya juga krim-krim gitu, sehingga adonannya tuh semakin lunak. Jadi sebaiknya kalian bubuhi ujung-ujung jari tangan itu dengan terigu. Jadi dia nggak melekat, tidak merusak permukaan kulit dari roti ini nantinya. Nah sekarang kita gunakan paper cup non-stick khusus untuk baking ya. Kalau udah selesai semua, kita akan tutup final proofing sampai 80% mengembang. Jangan sampai double size atau 100%. Karena apa? Karena kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum masukkan ini ke dalam oven. Saat ini oven udah kalian panaskan juga. Nah, jadi kita akan mengoleskan bahan olesan ini ya dengan kuas yang halus, lembut, dan mengolesnya itu kalau bisa seret gitu loh, satu kali oles dan ini kita lakukan dan ini kita lakukan 10 menit sebelum masuk oven. Ingat, kita mengolesi bahan olesan tidak langsung setelah dioles langsung masuk oven, tapi biarkan dulu 10 menit sambil nunggu ovennya panas. Dan sekarang kita oven, aku memanggangnya ini sampai 20 menit. Tapi ingat setiap oven itu berbeda ya, bisa 18, jadi kalian sambil tengok-tengok gitu. Jangan plek-plek ngikutin aku juga, karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Nah ketika kalian mengangkat loyang itu keluar dari oven, mau meletakkan di papan kerja, beri hentakan 1 kali agar udara yang mengendap di dalamnya itu bisa keluar dengan cepat, tidak menyebabkan roti ini kempes. Kalau kempes bisa jadi keriput juga kulitnya. Nah ini dia, cantik banget. Bentuknya yang kokoh, langsing, kulitnya yang glowing, mulus, dan seksi. Jadi yang bisa buat kulit roti kita ini mulus tadi proses rounding, rolling, dan shapingnya. Jadi perlahan dengan perasaan, jangan sampai merobek atau merusak permukaan kulit dough tadi sebelum kita panggang. Nih, ini dia hasilnya ya. Lembut banget kalau kalian pencet-pencet itu. Dan sama sekali tidak ada aroma yang lain karena penambahan formula ajaib tadi.
juga tidak ada rasa yang kecut asalkan semua gramasinya tepat. Nah, sebenarnya ya, penggunaan baking soda itu kalian bisa pikirkan kalau terlalu banyak, dia akan menimbulkan aroma bau soda seperti roti ganjel rel itu loh, ya kan? Nah, kalau kebanyakan cuka bisa membunuh ragi. Jadi sebaiknya benar-benar ikuti aja lah gramasi yang udah ada. Kalau kalian ingin buat lebih banyak lagi, tinggal dikali lipat aja dengan resep yang sudah ada. Gimana? Ini akan tetap lembut dan moist, dan kalian juga harus letakkan di dalam wadah tertutup atau kedap udara, atau lebih rekomen kalau kalian masukkan dalam plastik. Nih, kalian harus coba, dan kalau yang udah mencoba tolong tulis testimoninya di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama J berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.